Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Untuk muatan yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan kembali isi teks tentang energi alternatif. Nah, untuk menuliskan kembali isi teks, tentunya anak-anak harus membaca teks terlebih dahulu. Setelah membaca, anak-anak akan dapat menuliskan kembali isi dari teks bacaan tersebut. Nah, informasi yang anak-anak dapatkan dapat dituliskan kembali menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Jadi membuat kesimpulan seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah menuliskan kembali isi teks. Yang pertama, membaca teks secara seksama atau membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dari teks bacaan tersebut. Gagasan pokok itu adalah inti dari bacaan. Misalnya bisa dicari dari satu teks secara utuh maupun dari setiap paragraf. Untuk yang ketiga, menyusun kembali gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Nah, setelah tadi menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf, anak-anak bisa kembali menyusun kembali gagasan pokok tersebut, tetapi menggunakan bahasa anak-anak sendiri atau dibahasakan sendiri. Yang terakhir, menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Nah, tanda baca ini terdiri dari misalnya titik, koma, atau tanda tanya, tanda seru, seperti itu. Dan ejaan yang tepat, penggunaan huruf besar, terus spasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada teks bacaan tentang biogas. Anak-anak sudah pernah mendengar belum apa itu biogas? Nah, jadi jika yang belum pernah mendengar apa itu biogas, bisa disimak dengan baik nih. Nanti apabila Bu Guru terlalu cepat membacanya, anak-anak bisa stop dulu videonya. Nanti anak-anak baca sendiri dengan cermat. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang briket. Sekarang akan belajar tentang biogas. Briket dan biogas itu sama-sama energi alternatif, tetapi ada bedanya. Bedanya apa? Nanti kita baca bersama tentang teks tentang biogas ini. Nah, di sekitar kita, di lingkungan rumah maupun di mana-mana itu ada yang namanya hewan. Nah, hewan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Daging hewan itu bisa digunakan menjadi makanan manusia. Misalnya hewan ayam dagingnya bisa dimakan, hewan kambing dagingnya juga bisa dimakan, sapi juga bisa. Nah, tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya tenaga kerbau digunakan para petani untuk membantu membajak sawah. Nah, seperti itu. Kulit hewan juga dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Nah, di sini bahkan limbah kotoran hewan dapat dimanfaatkan. Nah, kok bisa kotoran hewan itu dapat dimanfaatkan menjadi apa? Nah, di sini akan dibahas, ya. Nah, tentunya manusia sekarang ini semakin meningkat kebutuhan energinya. Kalau tidak menggunakan energi alternatif, maka energi bisa lama-kelamaan akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga energi bagi masyarakat. Nah, di sini jadi limbah kotoran hewan ini sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Nanti
digunakan sebagai apa dan bagaimana prosesnya, silahkan disimak baik-baik nggih. Nah, di sini akan membahas biogas. Jadi biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, jadi ternyata kotoran hewan itu bisa dibuat biogas. Gas dari limbah kotoran sapi misalnya. Misal hewan sapi adalah salah satu contohnya nggih. Nah, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan ataupun memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk organik atau pupuk alami. Nah, ternyata limbah kotoran sapi kotoran sapi itu bisa digunakan untuk membantu penerangan, jadi mengurangi penggunaan listrik dan bisa untuk memasak. Jadi pengganti gas LPG yang ada di rumah dan bisa pula digunakan sebagai pupuk alami. Nah, di sini ada beberapa manfaat biogas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, pengganti gas LPG. Yang ketiga, menghasilkan pupuk organik atau alami. Yang keempat, sebagai alternatif ketersediaan pembangkit listrik. Nah, ini misalnya ini adalah contoh proses pembuatan biogas. Nah, di sini nih ada sapi, diambil kotorannya. Kotoran sapi dimasukkan ke tangki besar. Nah, di tangki ini ada yang namanya proses fermentasi kotoran. Jadi, dari proses fermentasi ini menghasilkan gas. Nah, gas di sini akan disalurkan ke rumah-rumah dan disalurkan ke tabung gas. Nah, di sini ketika sudah disalurkan ke tabung gas, maka sudah bisa digunakan untuk memasak. Jadi nanti kompor yang di dapur itu merupakan kompor biogas. Maksudnya kompor yang menggunakan tabung gas yang isinya adalah biogas. Bukan tabung gas yang beli di warung seperti itu. Nah, bisa juga dari sisa kotoran sapi ini dialirkan menjadi limbah yang diolah menjadi pupuk. Nah, selain tadi dialirkan ke rumah-rumah untuk memasak, juga bisa diolah menjadi pupuk organik yang baik untuk tanaman seperti itu. Sudah paham anak-anak? Nanti boleh dilihat lagi videonya atau nanti bisa dicari lagi misalnya di sumber lain, misalnya YouTube atau Google nggih, agar lebih paham. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, silakan anak-anak mengerjakan 3 teks ini. 3 pertanyaan ini berdasarkan teks bacaan tadi. Sebagai tugas 1 muatan bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa ketika mengerjakan tugas selalu diberi hari dan tanggal agar nanti Bu Guru mudah dalam mengoreksi. Nah, untuk materi yang kedua hari ini adalah matematika. Kita akan belajar menentukan waktu sebelum dan sesudah. Nah, di pembelajaran sebelumnya anak-anak juga sudah pernah belajar ini, tapi kita akan ulang lagi agar anak-anak lebih paham. Jadi diperhatikan nggih, disimak baik-baik. Nah, di sini masih ingat tidak bagaimana rumus dalam menentukan waktu selesai, waktu mulai, ataupun lamanya kegiatan? Nah, di sini untuk waktu sebelum atau waktu mulai, rumusnya adalah waktu sesudah dikurang lama waktu atau lama waktu kegiatan. Nah, untuk waktu sesudah atau waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lamanya kegiatan. Nah, di sini ada contoh dalam soal nggih. Nah, di sini ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, dicermati lagi soalnya.
ada biogas yang digunakan selama 8 jam. Jadi ketika sudah 8 jam maka biogas ini akan habis. Nah, jika ibu memasak selama 4 jam, setiap hari selama 4 jam yang ditanyakan berapa hari biogas dapat digunakan. Nah, penyelesaiannya adalah 8 jam ini adalah tadi lamanya waktu biogas habis nggih. Nah, 8 jam dapat kita uraikan bahwa 8 itu adalah 4 ditambah 4. Nah, maka 4 jam ini dari sini. Jadi 8 jam sama dengan 4 jam ditambah 4 jam. Karena tadi ibu memasak setiap hari selama 4 jam, maka ada 4 jam. Berarti 1 hari ditambah 1 hari sama dengan 8 hari, sama dengan 2 hari. Atau bisa juga nanti ini kebalik nggih. Mohon maaf, ini ternyata kebalik. Jadi lamanya biogas habis adalah 8 jam ini dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 2 hari. Ini contoh yang salah. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Harusnya seperti itu. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari maka biogasnya sudah tidak dapat lagi digunakan. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ternyata di rumah akan ada acara besar. Nah, ibu memasak menggunakan kompor biogas. Jika biogas akan habis jika digunakan memasak selama 3 jam, jika ibu mulai memasak pukul 8, pukul berapa biogas tersebut akan habis? Nah, dicermati lagi soalnya, dibaca lagi soalnya. Untuk penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu lama waktunya dan waktu mulainya. Lama waktu biogas akan habis adalah 3 jam. Ini nggih 3 jam dan waktu mulai ibu memasak adalah pukul 8. Di sini pukul 8. Nah, diingat lagi untuk persamaan atau rumus tadi bahwa waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu atau lamanya kegiatan. Jadi, waktu mulainya atau waktu mulai ibu memasak adalah pukul 8 ditambah lama biogas itu dapat digunakan adalah 3 jam. Jadi 8 ditambah 3 atau jam 8 ditambah 3 jam. Nah, kita lakukan persamaan dengan penjumlahan bersusun. Untuk 3 jam ini dapat kita tuliskan 03.00 karena itu sama saja. Nah, jadi 08.00 ditambah 303.00 hasilnya adalah 11.00. Nah, jadi biogas tersebut akan habis pada pukul 11.00. Nah, nanti jika belum paham diputar ulang videonya agar lebih paham lagi. Nah, untuk tugas kedua sebagai latihan anak-anak, silahkan kerjakan 3 soal ini. Sebagai tugas 2 muatan matematika, kerjakan 3 soal ini. Jangan lupa ketika mengerjakan soal ditulis hari dan tanggalnya di buku tugas agar Bu Guru mudah dalam mengoreksi. Seperti itu nggih. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Apabila nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup maupun japri ke Bu Guru. Seperti itu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.